Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Para siswa dan siswi kelas 8 MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam serta sehat baik jasmani maupun rohani. Maka seyogyanya kita mempergunakan kesempatan dan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti untuk belajar, beribadah, dan melaksanakan amalan-amalan perbuatan baik lainnya. Oke, para siswa, kali ini pelajaran tajwid kita memasuki materi terakhir untuk semester Gasal. Karena setelah ini nanti kalian akan menghadapi penilaian akhir semester Gasal pada bulan Desember. Dan materi kita adalah tentang idgham. Kalian bisa buka halaman 15 dan 16 dari kitab Tuhfatul Atfal. Judul dari pembahasan kita adalah Fil Mislaini wal Mutaqaribaini wal Mutajanisaini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. In fis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma'ahaq wa iyakuna makharajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini aw yakuna tafaqa fi makharajin duna sifati hukika bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fasyagira samiyan aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Oke, itu 5 nadham yang akan kita bahas kali ini. Tetapi kali ini saya tidak akan membacakan seperti biasanya dengan makna gandul, tetapi langsung kita memasuki pada materi. Oke, para siswa, dari 5 nadham tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa idgham itu terbagi menjadi 3 sesuai dengan perbedaan makhraj dan sifat-sifat huruf. 3 idgham tersebut, yang pertama adalah idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutaqaribain, yang ketiga idgham mutajanisain. Untuk selanjutnya kita bahas masing-masing idgham secara singkat dan sederhana. Yang pertama adalah idgham mutamathilain. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan. Mutamathilain artinya 2 hal yang sama atau sejenis. Secara istilah, idgham mutamathilain adalah jika ada pertemuan 2 huruf
yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama berharokat sukun atau mati, sedang yang kedua hidup, maka wajib dibaca idgham mislen shaghir atau idgham mislen. Pertemuan dua huruf tersebut, cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama yang mati pada huruf yang kedua yang hidup, atau dengan mentasydidkan hurufnya, dalam arti dibaca seperti bertasydid. Untuk lebih jelasnya kita tampilkan beberapa contoh dari bacaan idgham mislen. Sebagaimana tadi kita bahas bahwa idgham mislen adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Secara singkat, dua huruf yang sama bertemu, yang awal mati, yang kedua hidup. Seperti contoh di sini, ba bertemu dengan ba. Ba yang depan mati, ba yang kedua hidup. Contohnya dalam tulisan idrib bi asoka. Karena bacaan ini harus diidghamkan, maka membacanya menjadi idrib bi asoka. Idrib bi asoka. Ba-nya seperti tasydid. Untuk contoh ba yang kedua, fal yaktub bainakum, dibaca fal yaktub bainakum. Untuk contoh tak bertemu dengan tak, rabihat tijaratuhum, ain bertemu ain, tastati' alaihim, lam bertemu lam, contohnya alam aqul lakum, mim bertemu mim, contohnya fi qulubihim maradun. Di sini dua huruf yang sama, sifat dan makhrajnya bertemu, yang awal mati, yang kedua hidup, maka disebut bacaan idgham mislen. Bacaan idgham mislen terdapat pengecualian, yaitu apabila ada huruf ya sukun bertemu dengan huruf ya, dan huruf wawu sukun bertemu dengan huruf wawu, membacanya tidak boleh diidghamkan, melainkan harus tetap dibaca panjang atau disebut bacaan mad atau panjang. Dalam hal ini contohnya fi yaumil dzi masghabah, ada lafal fi yaumin, dua ya bertemu. Dalam hal ini ya kedua ya tidak diidghamkan, sehingga tidak dibaca seperti bertasydid, tetapi dibaca panjang. Fi yaumin, bukan fi yaumin, bukan. Untuk yang contoh wawu, amanu wa tawasaw, amanu wa tawasaw, bukan amanu wa tawasaw, bukan. Ini pengecualian untuk idgham mislen. Jadi untuk yang pertama adalah bacaan idgham mislen, di mana dua huruf yang sama bertemu. Yang pertama berharokat sukun, yang kedua berharokat hidup, kecuali ya bertemu ya, wawu bertemu wawu. Oke para siswa, untuk bacaan idgham yang kedua adalah idgham mutaqaribain,
yaitu apabila ada pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama. Huruf pertama berharokat sukun atau mati, dan huruf yang kedua berharokat hidup. Perbedaannya dengan idgham mislain, kalau idgham mislain huruf makhraj dan sifatnya sama persis, tetapi untuk mutaqaribain ini berdekatan, hampir sama. Untuk cara membacanya sama, yaitu memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sehingga seperti bertasydid. Contoh untuk bacaan idgham mutaqaribain, ini contohnya fa bertemu dengan dzal, tertulis yalhath dzalika. Maka kemudian terjadi pergantian huruf. Yang pertama diganti seperti huruf yang kedua. Dalam hal ini sa diganti dengan dzal sehingga membacanya menjadi yalhath dzalika. Yalhath dzalika. Untuk tak bertemu dengan sa, kadzabat Samudu dibaca kadzabat Samudu. Qaf bertemu dengan kaf, alam nakhluqkum dibaca alam nakhluqkum. Ba bertemu dengan mim, irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana. Ba diganti atau ditaklib menjadi mim sehingga seperti mim bertasydid, sehingga membacanya irkam ma'ana. Oke, itu idgham yang kedua, idgham mutaqaribain, di mana pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama atau berdekatan. Untuk idgham yang ketiga adalah idgham mutajanisain, yaitu apabila ada pertemuan dua huruf yang memiliki makhraj yang sama namun berbeda sifatnya, dan huruf yang pertama berharokat sukun atau mati dan huruf yang kedua berharokat hidup. Cara membacanya sama dengan idgham yang lain, yaitu memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sehingga seperti ditasydid. Contoh dari bacaan ini adalah seperti huruf ta bertemu dengan to. Contohnya tertulis amanat thaifatin, amanat ta'ifah dibaca amanat ta'ifah. Taknya diganti menjadi tok sehingga tok dibaca seperti bertasydid amanat ta'ifah. Tak dengan dal ujibat da'watukuma. Tok bertemu dengan tak la imbasat ta. Dal bertemu dengan tak ma'abattum, bukan ma'abadtum tapi ma'abattum. Zal bertemu dengan dha, idzalamu, idzalamu. Dan contoh yang terakhir, lam bertemu dengan ra, ul rabbi dibaca Rabbi, lamnya ditaklib menjadi ra sehingga ra-nya seperti ditasydid. Qul Rabbi dibaca Rabbi. Oke para siswa, itu 3 macam idgham yang harus kita ketahui ketika kita membaca Al-Quran.
sehingga tidak salah dalam membacanya. Karena membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu hukumnya fardu ain. Untuk catatan bahwa pertemuan dua huruf yang dibaca idgham, baik idgham mislen, idgham mutaqarriban, idgham mutajanisen, itu ada dua bentuk. Yang pertama, jika huruf awal mati dan huruf kedua hidup, maka disebut idgham shaghir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, adalah idgham mislen shaghir, idgham mutaqarriban shaghir, idgham mutajanisen shaghir. Karena yang kita bahas tadi adalah pertemuan dua huruf, yang pertama mati, yang kedua hidup. Nah, pertemuan dua huruf ini ada yang huruf awalnya dan huruf keduanya sama-sama hidup, sama-sama berharokat hidup. Maka jika huruf awal dan huruf kedua sama-sama hidup, maka disebut idgham kabir, disebut idgham mutamasilen kabir, mutaqarriban kabir, mutajanisen kabir. Beberapa contoh, hanya ada beberapa, kita ambil saja dua contoh. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Jika diwasolkan lafal ini, ada dua mim yang bertemu, Ar-Rahimi dan Maliki. Tetapi kedua mim ini sama-sama hidup. Mim yang pertama kasrah, mim yang kedua fathah. Maka bacaan semacam ini disebut idgham mislen kabir. Kemudian contoh lagi, yu'adzibu mayyasha. Ada ba bertemu dengan mim, di mana ini adalah contoh untuk dua huruf yang makhrajnya dan sifatnya hampir sama, tetapi ba ini berharokat hidup, yaitu dhammah, dan mim berharokat hidup, yaitu fathah. Bacaan ini disebut bacaan idgham mutaqarriban kabir, bukan shaghir. Kalau shaghir, yang pertama mati, yang kedua hidup. Karena ini sama-sama hidup, maka disebut kabir. Dalam kaidah ini ada sebagian ulama qurra yang membaca dengan cara mengidghamkan dua huruf hidup ini. Ada tiga proses, yaitu proses mematikan huruf pertama. Untuk kita ambil contoh yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, mim yang pertama kasroh ini diiskan, disukunkan menjadi Ar-Rahmanir Rahim, tetapi dibaca wasol. Kemudian langkah yang kedua diidghamkan, sehingga membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Untuk yang yu'adzibu mayyasha, prosesnya ada tiga. Satu, iskan, baknya disukunkan. Dua, taklib, baknya diganti dengan seperti huruf yang kedua, yaitu mim, baknya berubah menjadi mim.
kemudian diidghamkan. Jadi tulisannya yu'adzibu mayyasha, membacanya yu'adzim mayyasha. Akan tetapi menurut para ulama peneliti qiraat, di antaranya Imam As-Sakhawi menjelaskan bahwa penggunaan idgham kabir hanya dalam qiraah Imam Abu Amr Al-Basri yang memperoleh riwayat dari As-Susi. Sedangkan kebanyakan kita khususnya di Indonesia tidak perlu menggunakan idgham kabir ini. Hal ini lantaran manhaj qiraah yang kita anut kebanyakan mengikuti Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz, yang menyatakan bahwa idgham kabir tetap dibaca izhar, bukan dibaca idgham, sehingga membacanya kalau wasol Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, mimnya yang pertama tetap kasrah. Untuk contoh yang kedua, yu'adzibu mayyasha tetap dibaca yu'adzibu mayyasha. Dan untuk kalian, saya anjurkan untuk tetap mengikuti bacaan Imam Asim atau Imam Hafiz, karena saya sendiri, guru saya mengajarkannya dengan riwayat Imam Hafiz, sehingga saya membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin yu'adzibu mayyasha. Tidak perlu membaca dengan cara idgham. Oke para siswa, untuk pembahasan idgham kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti penilaian akhir semester Gasal. Semoga kalian semua berhasil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.